Oke, mari kita langsung bahas sumber kita hari ini ya. Ini kutipan dari buku Startup Myths and Models karya Rhys Firk. Buku ini kan ngebongkar banyak banget anggapan umum di dunia startup ya. Nah, fokus kita sekarang ini mau ngebantah satu mitos yang, wah lumayan bikin merinding sih, mitos bonus B6. Kalau startup gue gagal, hidup gue tamat. Kita bakal lihat nih gimana buku ini pakai kerangka perjalanan pahlawannya Joseph Campbell buat memahami tekanan emosionalnya. Dan yang penting, ngebuktiin kalau gagal itu ya bukan kiamat lah. Iya, betul. Perjalanan pahlawan. Kayak Star Wars atau Lord of the Rings gitu ya, analoginya. Persis, tapi bukan cuma soal panggilan bertualang atau cari mentor aja kan. Yang relevan banget sama mitos hidup berakhir saat gagal ini, justru fase-fase sulitnya itu loh. Tapi penekanannya pada bagian yang sering dilewatin gitu aja dalam cerita sukses. Kayak keraguan awal atau penolakan panggilan. Terus jalan penuh cobaan yang isinya kesulitan melulu. Dan yang paling penting nih, perjalanan ke dunia bawah. Ini fase krusial banget. Di sini pendiri itu benar-benar hadap-hadapan sama kemungkinan startupnya mati. Dan justru di situ, anehnya, transformasi diri sering terjadi. Ini yang langsung membantah mitos kalau gagal itu ya udah selesai. Penulisnya sendiri, si Rich Firk ini, dia cerita pengalaman pribadinya kan ya, waktu startup pertamanya hampir kolaps gitu, dia bilang justru belajar paling banyak dari momen-momen kritis itu. Jadi hampir gagal itu bukan akhir ya, malah bisa jadi awal pemahaman baru gitu. Betul. Dan ini nyambung ke soal stres yang sering disalahpahami. Buku ini bilang, mitosnya kan stres itu cuma karena kerja lembur gila-gilaan, jam kerja panjang. Padahal, kenyataannya, stres kronis itu datangnya dari beban ekspektasi. Mikirin gaji karyawan, target pendapatan, tekanan investor, dan terutama rasa nggak punya kendali penuh atas hasil akhirnya. Diterima pasar nggak, dapat funding lagi nggak, gitu kan? Ini tuh bukan stres akut kayak misalnya dikejar macan gitu ya. Ini tekanan jangka panjang yang, aduh, benar-benar menguras. Sistem saraf kita nggak dirancang buat ini. Wah ya juga ya, tekanan kayak gitu pasti bikin orang mikir, wah kalau sampai gagal habis lah gue. Terus gimana ngelolanya kalau gitu? Apa ada semacam mantra khusus gitu? Mantra ya. Penulisnya sih nyaranin cari mantra stres pribadi. Buat dia sendiri itu nonton Star Trek, buat kabur sejenak dari realita gitu. Terus yoga buat nenangin badan dan pikiran, sama jalan-jalan di alam. Intinya, ya temukan cara personal Anda lah buat riset. Nah, ada juga kutipan dari Brad Feld. Dia visi terkenal. Dia ngasih saran praktis. Pertama, sadar kalau Anda nggak sendirian ngalamin ini. Kedua, hadapi kenyataan, sepahit apapun. Ketiga, ngobrol sama orang yang dipercaya. Bisa investor, mentor, atau co-founder. Dan yang paling penting, ini sering disepelekan. Jangan korbankan istirahat. Istirahat cukup itu krusial. Kecapean itu bikin kita ambil keputusan jelek. Oke. Ngaku perlu istirahat, perlu ngobrol itu satu hal ya. Tapi ngatasin rasa takut kalau gagal itu sama dengan akhir hidup, itu kayaknya beda lagi levelnya. Pasti banyak yang ngerasa malu, takut dihakimi orang, bahkan di tempat kayak Silicon Valley yang katanya ramah kegagalan. Nah, itu poin bagus. Ngelola persepsi orang lain itu memang nggak gampang. Tapi buku ini ngutip John Glenn. Dia investor legendaris. Dia bilang, Silicon Valley itu dibangun supaya kegagalan itu oke. Maksudnya bukan berarti gagal itu nggak sakit ya, atau nggak ada konsekuensi sosialnya. Tapi secara sistem, secara kultur, kegagalan itu dilihat sebagai bagian dari proses inovasi aja gitu. Si penulis sendiri ngaku kok dia pernah sumpah nggak mau lagi jadi CEO, nggak mau lagi urusan sama visi setelah gagal. Tapi Tapi balik lagi, dia nyebutnya Groundhog Day buat entrepreneur. Siklus jatuh bangun yang terus berulang. Ini kan secara nggak langsung nunjukin kalau hidup tuh yang nggak berakhir cuma gara-gara startup gagal. wah, jadi lingkaran setannya itu justru dorongan buat nyoba lagi ya, bukan kiamat setelah gagal. Menarik, menarik. Terus kalau gitu, apa dong harta karun yang dibawa pulang dari perjalanan ke dunia bawah ini? Kan nggak selalu duit kan hasilnya? Nah, ini dia intinya buat ngebantah mitos B6 tadi. Harta karun atau eliksir sejati dari perjalanan startup itu menurut buku ini ya adalah transformasi diri Anda. Anda keluar dari pengalaman itu, mau sukses atau gagal, itu jadi orang yang beda.
Lebih bijak, lebih tangguh, lebih ngerti diri sendiri, lebih paham dinamika tim. Ada kutipan kunci di buku ini. Saya belum pernah ketemu entrepreneur yang nggak jadi orang yang sangat berbeda di akhir perjalanan startup mereka. Pemahaman ini loh harta karunnya. Nilai yang nggak akan hilang meskipun startupnya secara finansial nggak berhasil. Oke, jadi kesimpulan dari sumber Anda ini jelas ya. Mitos bahwa hidup berakhir kalau startup gagal itu wah salah besar. Justru fase kegagalan atau hampir gagal itu adalah bagian penting perjalanan ke dunia bawah yang esensial dalam petualangan Anda sebagai pendiri. Menyakitkan? Pasti. Tapi akhir dari segalanya? Ternyata enggak. Itu malah babak transformasi. Betul sekali. Fokusnya jadi bergeser. Bukan lagi panik gimana caranya menghindari gagal, tapi lebih ke gimana Anda belajar dan tumbuh lewat pengalaman itu. Perjalanan itu sendiri, dengan semua cobaannya, yang ngebentuk Anda jadi pahlawan dalam cerita Anda sendiri, apapun hasil akhir bisnisnya. Oke, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Kalau kita terima bahwa perjalanan startup ini intinya soal transformasi diri, coba deh pikirin, kegagalan spesifik apa dalam pengalaman Anda? Atau mungkin yang paling Anda takutkan saat ini, yang jangan-jangan justru nyimpen harta karun, pelajaran paling berharga gitu buat langkah Anda selanjutnya. Coba direnungkan ya.